Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin dan hadirat sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan Masjid Nur Rahman, alhamdulillah kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa duduk kembali dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Ar-Ruh wa Alamul Barzakh, yang pada kesempatan pekan kemarin kita sudah menyelesaikan tentang kondisi dari orang-orang yang mereka beriman akan tetapi mereka melakukan dosa-dosa besar ketika mereka hidup di dunia dan belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai melanjutkan kajian kita di bab berikutnya, terlebih dahulu kita akan memurajaah siapa saja orang-orang yang nanti akan mendapatkan balasan di padang mahsyar. Mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar dengan kategori tertentu, Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis beliau, dan mereka akan mendapatkan ganjaran di padang mahsyar sebelum mereka nanti akan mendapatkan siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyebutkan di pekan kemarin ada pinten Pak? 6 ya. Ada 6 dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya nanti akan disegerakan balasan bagi mereka ketika mereka sudah berada di padang mahsyar. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu saja. Sinten Pak Juwari? Betul. Al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong, mereka yang merasa dirinya besar di dunia dan dengan kebesaran yang ia miliki dia menzalimi orang lain. Dia mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang zalim
Maka di saat orang lain tidak bisa membalaskan kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang yang sombong ini, maka nanti mereka akan diberikan balasan di padang mahsyar sebelum mereka disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbirun ini nanti akan diapakan di padang mahsyar? Ya, dihukum apa hukumannya? Ya, betul sekali ya. Al-mutakabbirun, orang yang merasa besar di dunia, orang yang sombong, itu nanti akan dihukum, mereka akan dibuat kecil ketika mereka di padang mahsyar ya. Sampai-sampai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain itu kalau bergeser dari tempatnya, itu nanti akan menginjak orang-orang yang mereka merasa sombong ketika hidup di dunia ini ya. Kemudian yang berikutnya siapa? Betul, akilur riba ya. Orang yang memakan harta riba, mereka nanti akan juga mendapatkan hukuman yang tidak kalah hebat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas ya. Apa itu artinya, Pak? Ada yang masih ingat? Atau apa yang akan diterima oleh orang-orang pemakan harta riba ini nanti di padang mahsyar? Gimana? Ya, seperti setan-setan yang kesurupan atau setan-setan yang mabuk ya, mereka tidak akan bisa mustaqirun fi mauqi'ihi, mereka tidak akan bisa diam ya di tempatnya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka seperti orang-orang yang gila, orang-orang yang mabuk sehingga mereka oleng nanti di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, yaitu ada orang yang secara fisik mereka masih mampu, akan tapi mereka menjadikan meminta-minta sebagai profesi mereka. Meminta-minta itu boleh atau tidak, Bapak Ibu? Ketika mereka butuh, mereka sudah berusaha bekerja, tidak bisa karena mungkin keterbatasan dari fisik mereka, dan ketika mereka tidak minta-minta, mati ya. Maka dalam kondisi ini mereka tidak mengapa untuk meminta-minta, bahkan kita dianjurkan untuk memberi kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi dikarenakan ada oknum-oknum orang-orang yang mereka sebenarnya tidak butuh untuk minta-minta, tapi mereka menjadikan minta-minta sebagai profesi mereka, akhirnya di jalan-jalan Bapak Ibu, ketika kita mau memberi orang, kita bingung, ini sebenarnya pantas untuk kita beri atau tidak. Maka madarat yang ditimbulkan orang seperti itu dua, Bapak Ibu. Satu, madarat yang akan ditimbulkan bagi diri mereka sendiri, karena nanti mereka akan diancam di padang mahsyar dan juga di neraka. Kemudian mereka memberikan madarat kepada pengemis lain yang sebenarnya mereka itu membutuhkan. Akhirnya kita ketika di jalan kita mau memberi orang, kita ragu ya, bisa jane orang yang berhak untuk kita beri atau tidak. Maka mereka sudah melakukan dua dosa. Dosa yang pertama untuk diri mereka sendiri, dan dosa yang kedua itu nanti akan berakibat kepada orang yang memang butuh, yang harusnya kita beri, gara-gara mereka kita menjadi bersuudzon kepada orang-orang yang memang membutuhkan di tengah jalan. Dan apa balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Balasan kepada orang-orang yang mereka meminta padahal mereka masih sehat, padahal mereka masih sanggup untuk bekerja. Ya, laisa fi wajhi mus'atun min lahmin. Ya. Tidak ada sekerat daging pun di wajah mereka. Kemudian orang yang berikutnya, orang yang tidak membayar zakat, ya, entah zakat fitrah maupun zakat mal. Ya. Kalau zakat fitrah saya yakin banyak di antara kaum muslimin yang sudah paham hukumnya. Akan tapi zakat mal ini masih sedikit yang paham.
Ya silakan panjenengan nanti berkonsultasi dengan amil-amil zakat yang ada di Trenggalek ini, ya. Entah lazismu seperti kemarin ya, Masya Allah, jamaah Masjid Nur Rahman menyerahkan bantuan ke saudara-saudara yang ada di Palestina, ya lewat lazismu Trenggalek, Bang. Masya Allah. Dan juga ada PMH Baitul Mahdi Hidayatullah, dan juga ada tempat-tempat yang lain untuk menyalurkan zakat, dan mereka sudah merinci profesi panjenengan seperti ini zakatnya berapa, profesinya seperti ini zakatnya berapa. Bertani menggunakan air hujan dan bertani menggunakan air diesel beda zakatnya. Kemudian beternak kambing dengan beternak sapi beda zakatnya. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan badan-badan amil zakat yang ada di Trenggalek ini. Kemudian alladzina yahmiluna auzara dzulmihim wa ghulul. Kemudian orang yang mereka mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian yang keenam yaitu mereka yang tidak adil kepada istri-istrinya, ya. Mereka nanti juga akan mendapatkan perlakuan khusus di padang mahsyar. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas bab baru pada kesempatan malam hari ini. Al-Faslul Tsalits, bab yang ketiga, yang membahas tentang haudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang membahas tentang haud ataupun telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mendengar telaga Nabi, maka apa yang terbayang di benak kita? Ketika panjenengan midhangetaken Bapak Ibu telaga Rasulullah SAW, maka yang terbayang niku kita napa? Napa? Telaga Al-Kautsar. Apalagi Pak? Kira-kira kalau panjenengan mendengarkan kata-kata telaga Al-Haud, telaga Rasulullah, yang terbayang napa? Seger, ya. Haus, betul. Kemudian kira-kira di padang mahsyar itu ada berapa telaga Pak di sana, Pak? Ada telaga Nabi, apa juga nabi-nabi yang lain mereka juga memiliki telaga namun buatan? Buatan, ya. Ada yang jawab buatan, ya. Ada yang jawab punya? Tidak ada juga. Tapi nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Kemudian berapa luas dari telaga Rasulullah SAW ini? Kemudian bagaimana bentuk dari telaga Rasulullah? Lalu apa ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang telaga ini? Kemudian apakah ada air-air yang memancar di sekeliling telaga ini? Kemudian cara minumnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah di sana pakai tangan, diciduk ngoten, damel tangan, atau menggunakan alat yang lain? Pakai gayung, apa pakai cangkir, atau pakai gelas? Ya. Kuasar ya, dikokop. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haud ataupun telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amral haud yaumul qiyamah amrun azim. Perkara tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perkara yang sangat agung Bapak Ibu. Ittakunul khalaiq bi amasil hajah ilal ma' lima yusibuhum min atas syadid. Karena pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya tanpa terkecuali mereka merasakan rasa dahaga yang sangat hebat. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan, matahari itu nanti akan didekatkan di atas kepala manusia sejauh 1 mil. Kalau misalkan 1 mil di hitungan kita yaitu 1,7 km.
Sedangkan makna mil yang lain dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dengan alat yang biasa dipakai ibu-ibu untuk bercelak. Ya. Artinya mungkin cuma seujung jari telunjuk. Jadi bagaimana Bapak Ibu jika matahari didekatkan di atas kepala manusia sejauh jari telunjuk? Sekarang saja matahari berada di atas kita, ya. Subhanallah, ya, panas sekali di tengah siang hari. Maka manusia semuanya merasakan rasa dahaga, rasa panas. Maka beruntunglah nanti pada waktu itu orang-orang yang mendapatkan dzil, naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita 2 pekan lalu itu sangat penting Bapak Ibu. Bahkan bagi orang-orang yang panjenengan cintai dan belum tahu tentang pembahasan 2 pekan kemarin, silahkan materi saya disebarkan Bapak Ibu. Disebarkan seluas-luasnya. Entah panjenengan katakan melalui lisan ataupun panjenengan ajak untuk ngobrol-ngobrol sharing, ataupun panjenengan ajak nonton di channel YouTube Nur Rahman yang sudah direkam 2 pekan lalu, yang kita sudah menjelaskan asnaf, golongan-golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kasihan Bapak Ibu kalau ada sebagian saudara kita yang tidak tahu tentang permasalahan itu. Ya nanti jangan sampai mereka menyalahkan kita. Nah, wakmu ngerti ke orang ai, weruh aku dhisik. Nah, gitu. Tapi panjenengan ditanglet-tangletan kinten-kinten aja jawab pripun. Ya salah ya ragam melu Isinya malah saling menyalahkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking panasnya waktu itu, ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, keringat manusia itu nanti akan ada yang sampai di mata kaki mereka, betis mereka, setengah badan mereka, bahkan hampir-hampir saja ada yang akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Dan mereka merasakan rasa dahaga yang sangat luar biasa, atishun syadidun. Bahkan dikatakan yuqatti'u hanajirihim, sampai-sampai Bapak Ibu, napa niki? Tenggorokan. Lek pun tuan mboten ngunjuk Bapak Ibu, raosanipun kados pedhot. Lek panjenengan dereng nate ngrasakaken tenggorokan meh pedhot, berarti jenengan dereng nate ngelak, ya, belum pernah kehausan, ya. Alhamdulillah di Trenggalek niki toya wawah, ya. Wa yushaqqiqu syafahihim. Kemudian bibir-bibir itu saking panasnya, saking teriknya, saking keringnya, maka sampai-sampai bibir itu pecah Bapak Ibu. Ya kalau di Trenggalek mungkin mentok-mentok sariawan, ya. Belum pernah sampai robek terbelah, itu belum pernah. Wa yuhraqu afwahihim wa ajwafihim. Kemudian mulut itu rasanya seperti terbakar. Rasanya seperti apa? Terbakar karena saking keringnya, karena saking hausnya pada waktu itu. Kulluna fid dunya asabahul 'atash yauman ma. Dan kita Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia diberikan sifat rasa haus ini. Supaya apa? Nanti ketika kita di padang mahsyar, kita bisa sedikit membayangkan bagaimana kondisi di padang mahsyar. Makanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala membuat kulit kita di dunia itu tidak kebal api Bapak Ibu. Supaya apa? Kita bisa merasakan, oh neraka Allah itu panas. Coba Bapak Ibu kalau misalkan manusia di dunia itu dibuat kebal api. Ketika Allah menjelaskan tentang neraka, neraka itu panas, kita akan bertanya-tanya, panas ki opo? Kan gitu. Maka kulit kita dibuat tidak kebal api supaya kita bisa merasakan rasa panas. Dan kita bisa membayangkan ternyata nanti siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala itu melebihi panas yang ada di dunia ini. Maka ketika kita hidup di dunia, kita juga diberikan rasa lapar. Kita diberikan rasa haus. Maka nanti di padang mahsyar manusia itu semuanya akan merasakan rasa haus tanpa terkecuali. Bal qalla adzaqahumullahu al-'atash wa taqahu al-ihsasu bihi. Fasya'ru bil jafaf al-halqah wal hariq famuhu wa tashaqqaqu syafataihi wa illam yahsul hadha faqad hasala fi syahr Ramadan. Seandainya Bapak Ibu di hari-hari biasa, kita kalau haus bisa langsung minum, maka rasa dahaga itu akan bisa kita rasakan ketika datang bulan suci
Ramadan. Nah, di situ kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari kita tidak boleh makan dan tidak boleh minumnya. Supaya kita bisa merasakan apa Ustaz? Merasakan rasa dahaga dan rasa haus yang dan juga rasa lapar yang dialami oleh fakir miskin yang mungkin saja setiap hari mereka mengalaminya. Dan alhamdulillah Allah memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang masih bisa makan, yang masih bisa minum, yang tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala bisa makan kenyang setiap hari. Dan juga supaya kita bisa merasakan rasa haus yang nanti akan kita bisa bayangkan, ternyata kehidupan di padang mahsyar itu sangat luar biasa penderitaannya bagi mereka yang tidak bisa meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Min rahmatillahi bil mu'minin, dan di antara rahmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, an yusqiyahum fi ahwatil ladzi jahazaha lil anbiya'ihim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat minum bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena nanti mereka memiliki kesempatan untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqaban lil kafirin ala kufrihim an yahrumahumullahu subhanahu min hadzal ma'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang kafir dikarenakan mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum air di telaga ini. Wa ahlul kabair wal usah, dan orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat dan juga para pelaku dosa besar, maka mereka pun juga akan dihalangi dari meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini surat yang paling kita cintai ya. Kalau misalkan kepepet pengen sholat cepat ya, kita baca inna a'tayna ya. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wonten Pak sing dereng hafal Pak, inna a'taina Pak. Ya. Nanti kita bimbing kalau belum hafal inna a'taina ya. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Bapak Ibu, kalau misalkan kita membuka kitab-kitab tafsir, maka makna Al-Kautsar itu ada dua. Makna yang pertama yaitu Al-Kautsar, yaitu Al-Khairul Katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak yang dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Karena beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan juga para rasul. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, sebagai pemimpin para nabi dan juga para rasul. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kita semua itu merupakan umat dari pimpinannya para nabi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di kesatuan TNI ataupun polisi, ya itu orang paling segan kalau misalkan ada yang dekat dengan jenderal, ya. Begitu pula para nabi dan para rasul itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu Nabi Ulul Azmi. Dan yang paling tinggi dari Nabi Ulul Azmi yang 5 itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kita yang menjadi umatnya Rasulullah SAW, artinya kita lebih mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jika mau bertakwa. Lain namun ngaku-ngaku tok kongkon salat ya ora tau salat. Kongkon poso ya ora tau poso. Nah, ini urusannya lain ya. Enggak tahu mereka nanti diakui oleh
Rasulullah SAW atau tidak nanti di padang mahsyar. Kemudian makna yang kedua dari Al-Kautsar, yaitu Al-Kautsar merupakan sebuah telaga yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, yaitu inna, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, telaga yang ada di padang mahsyar. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Sekaligus ini menjadi perintah wajibnya orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kurban pada saat datang hari raya Idul Adha. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk berkorban, wahai orang-orang yang sugih blegedu, ya duitnya kata, em-eman di rekeningnya, maka kalian jangan mendekati tempat sholat kami jika kalian tidak mau berkorban. Ya. Maka ini menjadi zajar, ya, ancaman bagi Rasulullah SAW. Wes mending orang usah melu sholat id, le awakmu sugih tapi orang gelem korban, gitu. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Ketika pada waktu itu Rasulullah SAW itu dicaci oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena ayat ini turun atau surat ini turun setelah putra-putra Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Al-Qasim, Abdullah itu meninggal dunia. Maka orang-orang kafir itu mentertawakan Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Wahai Muhammad, sesungguhnya telah terputus. Artinya apa? Sepeninggal engkau nanti tidak akan ada orang yang melanjutkan risalah agama Islam karena engkau tidak memiliki anak laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat Al-Kautsar ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang kafirlah yang mereka mencela Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang akan terputus. Terputus dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini yaitu sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya ketika putra-putra Rasulullah SAW meninggal, maka orang-orang kafir mereka mencela Nabi. Maka Rasulullah SAW pun menundukkan kepalanya ketika mendapatkan celaan. Karena Bapak Ibu, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang mencela kita itu tidak dijawab, Bapak Ibu. Kalau panjenengan sibuk menjawab orang-orang yang mencela panjenengan, itu sudah habis tenaga, habis waktu, emosi lagi, ya. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau misalkan ada orang-orang yang mencela kita, ngelok nih, awakmu kok seragam pengajian, kaya wis tahu-tahu ning surga. Nah, orang-orang yang mencela seperti itu biarkan, ya. Diamkan saja, ya. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dicela. Fa'akfa Rasulullah SAW ikfa'atan, maka beliau SAW menundukkan kepala beliau. Farafa'a ra'sahu mutabassiman, dan ternyata ketika Nabi SAW menundukkan kepalanya, itu beliau sedang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan firman-Nya, surat Al-Kautsar ayat 1-3, maka beliau SAW tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mendapatkan backingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dagangan siapa yang lebih besar daripada dagangan Abu Sa'ad? Ya, ini istilah kita saat ini, ya, dagangan pusat, ya. Ya, maka Rasulullah langsung tersenyum, ya. Jadi walaupun orang-orang kafir itu mencela beliau senyum-senyum saja, ya. Jadi balasan bagi orang yang mencela itu apa? Dikasih senyuman, ya. Imma qala lahum wa imma qalu lima dhahikta ya Rasulullah, dan para sahabat yang hadir di sekeliling Rasulullah SAW itu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ya, manusia yang normal itu kalau dicela itu marah, tapi engkau kok malah tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, unzilat alayya anifan surah, karena beberapa saat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsar? Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui apa itu al-kautsar? Kemudian sebagaimana yang telah kita jelaskan, para sahabat kalau misalkan ditanya sebuah permasalahan oleh Rasulullah SAW, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Ini khusus kepada Nabi, Bapak Ibu. Ini khusus kepada siapa? Nabi. Kalau Ustadz yang bertanya, ya jawaban ya. Jangan kemudian kalau Ustadz bertanya, dijawab Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh ya. Kalau misalkan tahu jawabannya, silahkan untuk dijawab. Kenapa? Ini merupakan rahasia. Kenapa para sahabat itu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan bahwasanya la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Artinya apa? Janganlah kalian mendahului jawaban yang akan diberikan kepada Rasulullah. Itu khusus kepada Nabi, Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan Ustadz mubalik, kalau bertanya dijawab ya. Kalau Ustadz bertanya tidak dijawab, sepi nanti pengajiannya ya. Ya tidak ramai ya. Allah wa rasuluhu alam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nahrun a'tanihi rabbi azza wa jal. Ya. Al-Kautsar itu merupakan sebuah sungai. A'tanihi rabbi, yang telah diberikan kepadaku oleh Tuhanku fil jannah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alaihi khairun katsir, dan di dalamnya itu banyak sekali kebaikan. Turaddu alaihi ummati yaumal qiyamah, dan akan ada sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai umatku yang nanti akan dihalangi untuk meminum di telaga Al-Kautsar tadi pada hari kiamat. Aniyatuhu ka'adadil kawakib, dan cangkir-cangkir yang ada di telaga Al-Kautsar itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, Bapak Ibu. Ya, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya telaga Al-Kautsar itu dikelilingi cangkir-cangkir. Jadi nanti kalau misalkan kita mau minum, kita tidak pakai tangan. Tidak juga apa tadi kata jawaban kita tadi apa? Ya, nokop betul terus ya. Tidak ya. Jadi nanti di sana disiapkan cangkir-cangkir di sekeliling telaga Al-Kautsar itu. Disiapkan cangkir-cangkir yang kita nanti akan bisa nyuduk dari cangkir itu, kemudian kita minum ya. Yahtalijul abadu minhum fa'aqulu ya rabbi innahu min ummati fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui orang-orang yang dilarang itu mereka telah melakukan dosa apa sehingga mereka dilarang untuk meminum dari telaga Al-Kautsar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, maka kita tidak perlu tanya sanad dari hadis ini sahih atau tidak. Kalau sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, itu artinya sudah divalidasi bahwasanya hadis itu merupakan hadis yang sahih. Karena banyak orang yang mengatakan sebuah hadis, tapi hadisnya itu tidak sahih. Entah dhaif, lemah, ataupun maudhu', palsu. Karena dulu sebelum hidupnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, banyak sekali orang-orang yang mereka mengarang hadis untuk kepentingan mereka. Ya bahkan ada mungkin untuk mewariskan dagangan kopi misalnya, penjual kopi ada yang bilang hadis. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum kopi, maka dia nanti akan mendapatkan syafaat. Misalnya gitu, contoh ya. Maka karena saking banyaknya orang-orang yang mengarang tentang hadis palsu, maka salah satu guru dari Imam Bukhari pun mendoakan murid-muridnya supaya ada salah satu di antara mereka nanti ada yang menjadi ulama pakar hadis yang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu adab seorang guru kepada murid-muridnya agar mendoakan murid-muridnya itu dengan kebaikan. Jangan malah seorang guru itu mengajarkan yang buruk-buruk bagi muridnya, diajarkan mencela, diajarkan untuk merendahkan orang,
diajarkan untuk meremehkan orang ini merupakan seorang guru yang tidak bisa menjadi seorang guru. Nah, gimana ini? Seorang guru yang tidak bisa menjadi seorang murabbi, tidak bisa menjadi seorang pendidik, ya. Jadi antara adab-adab ketika misalnya panjenengan menjadi guru, yaitu senantiasa murid-muridnya, jamaahnya, umatnya itu didoakan dengan kebaikan, ya. Dan gara-gara doa dari guru dari salah satu Imam Bukhari tadi, maka muncullah Imam Bukhari yang menjadi ulama pakar hadis yang pada waktu itu dalam sekali duduk Bapak Ibu bisa menghafalkan sanad hadis dari riwayat yang berbeda. Ya, misalkan dari an fulan, kemudian sanadnya itu dibalik-balik. Imam Bukhari disebutkan sanad yang benar pertama, kemudian setelah itu Imam Bukhari dibalik-balik sanadnya, kemudian disuruh menyebutkan 10 hadis yang berbeda dengan sanad yang sudah dibalik-balik. Tapi karena kecerdasan dan juga tentu saja mauhibah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, namanya Muhammad Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak tahu namanya siapa. Imam Bukhari itu merupakan laqab beliau karena beliau lahir di Bukhara. Ya, beliau lahir di Bukhara. Ya, Bukhara itu di mana? Nanti silahkan jangan searching di internet, nanti di mana. Kemudian nama beliau adalah Muhammad bin Ismail, ya, Muhammad bin Ismail al-Bardisbah al-Bukhari, yaitu. Maka Imam Bukhari pun untuk bisa memverifikasi hadis yang sahih atau tidak, beliau itu menghafal lebih dari 100.000 hadis Bapak Ibu. Ini jumlah yang sangat banyak dan tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia yang biasa kecuali mereka mendapatkan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari memiliki murid yang namanya Imam Muslim, ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Fasu'ila Rasulullah SAW an ayurdihi. Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang berapa luas dari Telaga Al-Kautsar, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, min maqami ila Oman. Dari tempat saya duduk sekarang ini sampai di Oman. Di mana beliau duduk waktu itu? Di kota Madinah. Ya, jadi kalau misalkan panjenengan lihat peta, dari kota Madinah sampai negara Oman, ya. Oman itu merupakan diameter dari Telaga Al-Kautsar. Itu jarak berapa kilo Bapak Ibu dari kota Madinah ke Oman? Kalau dari kota Madinah ke Riyadh saja itu kurang lebih sekitar 900 kilo dari kota Madinah ke Riyadh. Dari Riyadh ke Oman itu kalau misalkan naik bis butuh waktu sehari semalam. Ya, nanti jenengan searching sendirilah di Google ya, kira-kira berapa kilometer dari kota Madinah menuju ke negara Oman, ya, berapa kilo. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ma baina Busra wa Saina, antara Busra yang ada di Kufah, yang ada di Irak, sampai Saina. Saina itu perbatasan antara Palestina dan Mesir. Ini jauh banget, ya. Kalau naik pesawat kurang lebih sekitar 3,5 jam, ya. Naik pesawat 3,5 jam, ya. Berapa itu? Wa imma ma bainal Ailah wa Makkah. Kemudian dalam hadis yang lain beliau mengatakan dari Ailah itu perbatasan antara Jordan dan Madinah, Jordan dengan Arab Saudi, di ujungnya Arab Saudi. Jadi provinsi paling ujung dari Arab Saudi itu namanya Tabuk, dan di atasnya Tabuk itu ada Jordan, sudah perbatasan itu antara Jordan dengan Mekah. Madinah ke Jordan saja itu butuh waktu sekitar 15 jam Bapak Ibu kalau naik bis dari Madinah ke Jordan, ya. Ini dari Madinah ke Mekah itu butuh waktu sekitar 5 jam naik bis non stop. Kalau pakai istirahat ya 6 jam, ya. Jadi butuh waktu sekitar 17 jam kalau naik bis. Kemudian ada hadis lagi min maqami hadza ila Oman, ya, dari kota Madinah sampai ke Oman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak yang Rasulullah SAW sebutkan itu tidak konsisten. Antara Busra dengan Saina, kemudian antara Madinah dengan Oman, ataupun Madinah dengan apa tadi? Antara Mekah dengan Ailah,
itu jaraknya berbeda-beda. Lalu pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW tidak mengetahui kira-kira luas yang pasti dari telaga yang akan diberikan kepada beliau ini? Maka jawabannya Bapak Ibu, di sini ulama memberikan jawaban. Ini kalau misalkan orang tidak memiliki hati yang murni untuk mencari kebenaran, pasti mereka menjadikan ini celah sebagai untuk menyerang Rasulullah. Ya, mereka mengatakan, oh Nabi aja nggak tahu batas pasnya berapa diameter dari telaga Al-Kautsar ini. Maka kata para ulama yang rabbani, Rasulullah SAW menjawab beda tersebut tergantung orang yang bertanya. Coba Bapak Ibu, panjenengan yang belum pernah pergi ke Eropa, kemudian saya katakan antara London dan Swiss misalnya, kira-kira panjenengan apa sakit bayang nih berapa jauhnya antara London dan Swiss itu? Kalau dari Trenggalek ke Surabaya, panjenengan bisa bayangkan. Nabi SAW memberikan gambaran kepada orang yang bertanya, itu tergantung pemahaman dari mereka. Karena Bapak Ibu tidak akan ada gunanya ketika misalnya saya memberi tahu Bapak Ibu antara Riyadh sampai ke Yambuk misalnya, antara Riyadh sampai ke Yambuk, panjenengan belum pernah pergi ke Arab Saudi. Ya panjenengan cuma dari mana ya Riyadh ke Yambuk? Ya, belum pernah membayangkan, tidak bisa. Makanya di sini Rasulullah bukannya beliau tidak tahu berapa luas dari telaga Al-Kautsar, akan tapi beliau ingin lebih memudahkan orang yang bertanya itu untuk paham. Karena ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan, hadithun nasa bima ya'qilun. Ajaklah ngobrol orang lain, ajaklah berbicara orang lain dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Coba Bapak Ibu, kita mengetahui bahwasanya bahasa Al-Quran itu merupakan bahasa yang terbaik. Tapi kalau misalkan saya menyampaikan ceramah di Masjid Nur Rahman ini pakai bahasa Al-Quran, pakai bahasa Arab, kira-kira manfaatnya ada atau tidak? Tidak ada. Panjenengan tidak paham. Misalnya saya tahu dikit-dikit bahasa Inggris, saya campur bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Kemudian saya sampaikan di pengajian Nur Rahman, Masjid Nur Rahman. Kira-kira itu nanti akan membawakan manfaat bagi jamaah atau tidak? Tidak membawa. Karena jamaah Nur Rahman itu jago bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, maka di pengajian ini kita mix antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Supaya apa? Materinya lebih sampai kepada mad'u, bisa sampai kepada para hadirin dan bisa didapatkan manfaatnya secara lebih besar. Ya, jadi itu Bapak Ibu, bukannya Nabi SAW tidak tahu. Nabi SAW tahu. Cuma untuk mengatakan kepada umatnya itu butuh pendekatan yang bisa diterima, bisa dibayangkan oleh umatnya. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah masih ada ya pertemuan pekan depan dan kita akan menyelesaikan pembahasan tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, monggo silahkan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo silakan. Tadi dijelaskan bahwa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia dan beruntung jika bertakwa ya. Jika bertakwa ya. Ya. Sedangkan nasib umat-umat yang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu juga mendapatkan syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad atau nabi-nabinya. Bagus. Dan nasibnya bagaimana nanti kalau pada waktu di telaga Kautsar apa bisa minum juga. Masya Allah. Baik. Ini sebenarnya pembahasan pekan depan ya sebenarnya. Itu akan ada kaitannya. Itu nanti akan ada kaitannya Pak dengan pertanyaan berapa jumlah telaga yang ada di padang mahsyar. Itu merupakan pertanyaan yang nanti akan sangat mendasar. Perlu dikasih bocoran nombatan? Perlu nombatan? Nanti kalau saya kasih bocoran pekan depan nggak ada. Baik, saya akan kasih bocoran Pak. Karena ini menyangkut pertanyaan dan hajat manusia hidup ya. Di telaga Al-Kautsar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana nanti tidak akan hanya ada satu telaga saja. Oh, gitu Ustadz ya. Di padang mahsyar itu nanti akan ada banyak sekali telaga, Pak.
Dan jumlah telaga itu sebagaimana jumlah para nabi. Berapa jumlah para nabi? Bukan cuma 25. Ya, 325.000. Ya. Jumlah para nabi yang telah diutus. Kemudian jumlah para rasul 114.000. Lalu kenapa Ustadz yang kita ketahui cuma 25 nabi dan 25 rasul? Maka jawabannya Bapak Ibu itu untuk memudahkan kita. Kalau misalkan semua nabi itu diceritakan kisahnya, maka Al-Quran itu akan tebalnya seberapa ya? Mungkin segini ya. Setebal bagaimana buku memahami sifat-sifat perempuan ya. Yang sangat tebal ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ketahui bahwasanya jumlah telaga di padang mahsyar itu ada banyak, sejumlah para nabi dan para rasul. Dan setiap umat nanti akan mendekat kepada nabi-nabinya. Nah, ini Bapak Ibu nanti orang-orang yang bukan umat Rasulullah ketika mendekati telaganya Rasulullah itu nanti akan dihalangi. Ya. Dan nanti Rasulullah SAW akan berbangga. Berbangga dengan apa? Jumlah umat beliau yang sangat banyak. Bahkan ada nabi Bapak Ibu, nabi yang dia itu cuma memiliki puluhan pengikut saja. Ada nabi yang memiliki belasan pengikut saja. Ada nabi yang cuma memiliki 2 pengikut saja. Ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Bayangkan Bapak Ibu. Memang itu ya qadarullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang mengutus nabi-nabi ke sebuah kaum itu untuk mendakwai mereka, tapi sebagian mereka menerima, sebagian mereka mendustakan, bahkan tidak jarang nabi-nabi itu yang sampai dibunuh ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaumnya. Bayangkan Bapak Ibu, apakah kemudian kaumnya itu tidak dikategorikan sebagai kaum yang kurang ajar? Lalu bagaimana ketika nanti kaum dari Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu mendekati Nabi Yahya, kemudian mengatakan, wahai Nabi Yahya, kami dulu kaummu, lah engkau aja membunuh diriku, ya gitu. Mana bisa dikatakan sebagai umatnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nggak bisa ya. Kemudian Nabi Nuh yang sudah berdakwah selama berapa? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, berapa itu? 950 tahun. Dan tidak masuk ke dalam agamanya Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya. Tapi Rasulullah SAW, beliau berdakwah di kota Makkah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Akan tapi beliau memiliki pengikut yang paling banyak. Saya akan memberikan bocoran, Pak. Umat-umat terdahulu itu ada yang beramal seperti beramalnya orang pada waktu subuh sampai waktu duhur. Kemudian dia diganjar dengan 1 qirat. Kemudian ada pula umat yang datang berikutnya yang mereka beramal seperti waktu duhur sampai waktu asar. Waktunya panjang tapi tidak sepanjang umat yang sebelumnya. Kemudian mereka diganjar dengan pahala yang sama 1 qirat. Kemudian ada umat yang datang berikutnya di waktu asar. Setelah asar sampai maghrib mereka juga akan diberikan ganjaran 1 qirat. Dan ada umat yang nanti akan beramal dari waktu maghrib seperti sampai waktu isya dengan waktu yang sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan 2 qirat. Umat-umat sebelumnya pun bertanya, ya Allah, siapa itu umat yang mendapatkan pahala 2 qirat? Sedangkan mereka beramal di waktu yang sebentar. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, innahu Muhammadun wa ummatahu. Sesungguhnya itu adalah Muhammad beserta umatnya. Umur mereka sedikit, mereka beramal dengan amal yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala mengganjar mereka pahala yang besar. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, gur 2 rakaat tok, 2 rakaat til. Kadang-kadang yang ngerjain kalau ngantuk, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran apa? Dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian barang siapa yang sholat isya berjamaah,
dia akan mendapatkan pahala sholat setengah malam. Wa man sholat subha fil jamaah fa ka'annama qama laila kulliha. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia seakan-akan sholat semalam suntuk. Dan barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bid, seakan-akan mereka berpuasa satu bulan. Dan barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan sebulan ditambah 6 hari pada bulan Syawal, mereka seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, umat-umat terdahulu tidak ada yang seperti ini. Maka mereka pun iri untuk bisa menjadi umatnya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada mereka, "Hal dhalamtukum min syai'?" Apakah aku menzalimi kalian? Bukankah ketika kalian beramal aku telah mengganjar kalian sebagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi kalian? Maka mereka pun menjawab, "Bala." Iya, ya Allah, engkau tidak mendolimi kami. Ya udah, kalau gitu, kalau misalkan aku tidak mendolimi dirimu, dzalika fadli u'ti man asya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kata-kata yang akan Allah Subhanahu wa taala lontarkan nanti di yaumil hisab. Ya, ketika umat-umat lain melihat kita, penak men umat Muhammad ya, amal sidik tapi pahalane akeh. Iya. Kita yang berhaji, Bapak Ibu, haji mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang sesuai kecuali surga. Kemudian ketika kita berdosa, ya dulu berdosa, kemudian pengen bertaubat, kita cuma cukup untuk mengakui kita salah, kemudian kita beristighfar, kemudian tidak mengulangi dosa kita lagi. Umatnya Nabi Musa, Bapak Ibu, kalau pengen taubat, apa yang dilakukan? Bunuh diri, bundir, Bapak Ibu. Ya, kita tidak perlu bunuh diri kalau mau bertaubat. Ya, kita cukup yang mengakui dosa kita dan tidak mengulangi lagi. Ya, jadi Pak, nanti akan ada telaga-telaga selain telaga Rasulullah, dan mereka akan bisa minum dari situ. Cuma yang paling banyak pengikutnya nanti siapa? Umatnya Rasulullah. Ya, seperti itu. Kemudian apakah nanti umat-umat selain Nabi SAW akan didolimi? Tidak. Cuma yang paling enak itu memang umatnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Masih ada yang mau bertanya? Sudah titit ini? Tidak apa-apa, lanjut. Ribon? Ibu-ibu, silakan Bu. Ya. Bacaan yang paling utama dari surah Al-Quran adalah Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu bisa dipelajari mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sedangkan peninggalan Rasulullah itu adalah Quran dan hadis. Apakah umat Islam itu ada kewajiban untuk mempelajari hadis? Mengingat hadis itu bayangan saya terlalu sulit, karena untuk mempelajari hadis itu harus punya ilmu. Ya, bagus banget. Ustadz, Al-Quran itu merupakan mujizat yang terakhir. Hadis pun juga merupakan ilmu yang sangat mulia jika dipelajari. Apakah umat Islam memiliki kewajiban untuk belajar hadis? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita mau standar minimal, ya, kita mau standar minimal dalam belajar ilmu agama, sebenarnya yang diwajibkan bagi kita itu hanya belajar apa-apa yang kita diwajibkan atasnya. Sebagai contoh, ketika kita mau sholat, maka kita wajib untuk memiliki ilmu tentang sholat. Ketika kita mau puasa, kita wajib untuk memiliki ilmu tentang puasa. Ketika kita mau berangkat ibadah haji, maka kita wajib memiliki ilmu tentang haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh para ulama, yaitu al-mas'alatu la yas'u lil muslimi jahluha. Yaitu permasalahan-permasalahan yang seorang muslim itu tidak boleh tidak tahu. Yaitu apa? Hal-hal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari tentang kewajiban dan larangan. Kalau kita sudah mempelajari dasar dari kewajiban dan larangan ini, Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Makanya panjenengan Bapak Ibu itu tidak mungkin bisa belajar tafsir sebagaimana yang dipelajari oleh para santri, sebagaimana yang dipelajari para mahasiswa yang ada di Madinah atau di tempat-tempat yang lain.
Karena apa? Untuk tafaqquh fid din itu membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran yang cerdas, membutuhkan tenaga. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan falyakun minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-Qur'an dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan utuslah sebagian orang dari kaummu liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari ilmu agama, waliyundiru qaumahum, dan sebagai mereka itu nanti akan memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika mereka telah pulang kampung, la'allahum yahdharun, agar mereka nanti mendapatkan peringatan. Artinya Bapak Ibu, mempelajari ilmu agama secara dalam sekali ini hanya kewajiban bagi para ulama. Mempelajari ilmu agama secara dalam. Kenapa? Karena nanti mereka akan dijadikan bahan rujukan. Ulama ya ragam sinau, tapi ya iki. Ditekoni orang ngerti jawabannya, ditekoni pertanyaan ini jawabannya ngawur. Ini enggak boleh, ya. Kalau saya Bapak Ibu tidak belajar itu dosa. Kenapa? Karena saya memiliki tugas untuk menyampaikan agama Islam ini kepada umat. Kalau panjenengan tidak belajar tafsir secara detail, karena tafsir itu tidak mungkin bisa dipelajari kecuali memiliki kapasitas yang mumpuni dalam bahasa Arab. Artinya apa? Sebelum belajar bahasa Arab, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar hadis, itu wajib memiliki dasar-dasar tentang bahasa Arab yang mumpuni, tentang nahwu, tentang sharaf, tentang ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', kemudian fiqhul lughah dan seterusnya. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun Bapak Ibu. Puluhan tahun, belasan tahun itu harus dihabiskan. Kalau panjenengan juga harus mempelajari sebagaimana saya pelajari. Kapan telas nih Bapak? Telas ya. Jadi yang wajib dipelajari orang awam, yang wajib Bu ya, itu hanya yang berkaitan tentang hajat dia. Yang wajib ia lakukan di dunia, yang wajib ia tinggalkan di dunia, dia wajib tahu. Karena nanti di akhirat Allah akan bertanya, kenapa engkau melakukan sesuatu yang aku haramkan? Kenapa engkau meninggalkan sesuatu yang aku perintahkan? Di luar itu Bapak Ibu, khilafiyah masalah fikih, khilafiyah masalah tafsir, panjenengan boten dipentang letih. Sing dipentang letih namung kula pas ujian. Dan ulama atau ustadz itu harus tahu. Kenapa? Karena ketika ditanya umat seperti ini, saya harus memberikan jawaban. Lek panjenengan sebagai umat, jawaban yang paling bagus bagi umat ketika tidak tahu yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan saya pun juga seperti itu Bapak. Di atas saya itu masih banyak ulama-ulama, masyayikh yang ketika ada pertanyaan yang saya nggak tahu itu saya konsultasi ke mereka. Ya, jangan dikira ketika saya sudah lulus di Madinah saya nggak belajar, tidak. Saya masih wajib untuk belajar. Dan setiap pekan saya konsultasi dengan para masyayikh saya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ya dulu ada pertanyaan dari Mas David, susah banget. Ustadz, orang yang diperkosa, orang yang homo, apakah dia mandi wajib atau tidak? Itu sulit banget Bapak Ibu. Karena itu di kitab-kitab para ulama nggak ada, ya. Seorang laki-laki yang diperkosa orang yang homo. Bayangkan ya, dia wajib mandi janabah atau tidak sebelum sholat. Itu sulit, saya tidak tahu jawabannya. Setelah itu saya konsultasi ke para masyayikh saya yang ada di Timur Tengah, yaitu fungsinya kesinambungan, ya, hubungan antara kita dengan ulama-ulama di atas kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, ketika panjenengan istiqomah hadir di majelis ilmu seperti ini, panjenengan nanti bisa mengatakan sebuah hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat banyak orang yang lalai di zaman ini, panjenengan masih tergerak hatinya untuk mau bertolabul ilmi. Insyaallah tolabul ilmi, belajar ilmu agama di saat tersebarnya fitnah itu pahalanya sangat besar. Karena banyak orang yang lalai sementara panjenengan masih ingat. Maka beruntunglah panjenengan semua, mudah-mudahan terus istiqomah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.